Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika kita berhitung tentang usia diri kita semuanya, maka dari usia ini kita cukup mengurangi masa kanak-kanak kita, mungkin 7 sampai 10 tahun kita kurangkan dari usia yang sudah ada, yang sudah kita lewati. Apakah ketika dikurangi 7 atau 10 itu posisinya di angka 30 kah atau 40 kah? Ya, kalau yang sudah usianya 60 kemudian dikurangi 10 masa kanak-kanak, berarti posisinya sudah 50 tahun. Artinya sudah 50 kali kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Jumlah yang sudah cukup banyak, termasuk juga usia yang sudah cukup panjang. Namun harus kita sadari pada diri kita semuanya bahwa Ramadan itu hadir dalam usia kita benar-benar menjadi anugerah yang sedemikian indah, waktu yang sedemikian istimewa. Seseorang Allah berikan usia untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Maka dari itu, ini waktu yang kita manfaatkan untuk mempersiapkan diri agar Ramadan kita tahun ini memiliki nilai lebih dibanding Ramadan-Ramadan yang telah berlalu. Karena itulah yang kemudian benar-benar nanti akan menjadi satu bukti peningkatan dalam diri kita, bahwa setiap kali kita bertemu dengan Ramadan, kita memaknai Ramadan itu sebagai bulan pendidikan, bulan pembinaan diri, bulan di mana kita kemudian dididik oleh Allah SWT untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Kalau masuk pada ibadah yang khusus, yang diwajibkan khusus selama bulan suci Ramadan, yaitu puasa, Allah langsung menetapkan tujuannya. Apa yang menjadi tujuan ketika kita kemudian diperintahkan untuk puasa di bulan suci Ramadan itu? Di ayat tersebut langsung dengan kalimat la'allakum tattaqun, itu adalah satu tujuan, satu target, bahwa puasa Ramadan yang 1 bulan penuh itu adalah sebagai satu bentuk pembinaan pada diri kita agar lulus Ramadan kita itu menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Lah kita sudah berkali-kali ini lulus gitu nggih. Mungkin kalau bapak-bapak dulu menjelang diterima di sekolah favoritnya, apalagi kalau sekolah negeri nggih. Saya itu SD SMP-nya di negeri, baru usia SMA yang masuk pesantren. Dulu itu awal-awal masuk sekolah pasti ada namanya penataran. Nah, itu nggih. Lulusan dari situ pasti paham tentang bagaimana kita menjadi warga negara, begitu. Inilah yang kemudian menjadi satu contoh ketika kita dididik selama bulan suci Ramadan, lulus Ramadan, maka kita benar-benar akan menjadi hamba Allah yang bertakwa. Maka dari itu, di bulan Sya'ban kita persiapkan diri kita untuk membekali diri kita dengan satu perbekalan yang utama, yaitu ilmu. Ilmu ini bisa terfokus pada fikih siam, fikih puasa, atau secara menyeluruh yang disebut dengan fikih Ramadan, fikih ibadah Ramadan. Kalau fikih siam itu fokus kepada puasa. Kalau kita belajar fikih puasa, itu seringkali
kalau dari dulu kita pelajari, fokusnya adalah kepada hal-hal yang bisa membatalkan puasa yang kemudian harus kita hindari. Mungkin pelajaran itu kita terima waktu masa-masa remaja, awal-awal berpuasa, ya, menjalani ibadah puasa, mungkin masih relevan, karena memang yang perlu kita jaga diri kita adalah dari hal-hal yang membatalkan puasa agar puasa kita sah dari terbit fajar hingga tenggelam matahari, dan cukup mudah untuk dilakukan karena cukup menghindari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan. Seputar itu saja ketika kemudian hati-hati dengan puasa. Tetapi setelah kita sudah usia segini maka fikih puasa yang kemudian harus dipelajari itu lebih mendalam. Kalau tadi ibaratnya level pertama saja seseorang memahami fikih puasa, level kedua itu adalah kehati-hatian terhadap perbuatan yang bisa mengurangi atau menghilangkan pahala puasa. Itu pemahaman berikutnya. Kalau yang pertama tadi kan sekedar hati-hati kepada hal-hal yang membatalkan puasa. Yang level kedua ini, pemahaman kita tentang puasa adalah hati-hati terhadap perbuatan yang bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan pahala puasa. Puasanya tetap sah karena memang tidak melakukan sesuatu yang membatalkan, tapi yang mengkhawatirkan itu adalah ketika puasanya itu dilakukan tetapi tidak ada pahalanya. Gitu nggih. Ngapunten Bapak Ibu, kita sahur kemudian berangkat sholat subuh. Habis sholat subuh kita di masjid mengaji tilawah. Sudah terasa capek, kemudian cari senderan di masjid, ya mungkin nunggu waktu duha, akhirnya berdekatan dengan teman yang lain terus ngobrol. Kalau sekedar memahami yang membatalkan puasa, kita bisa. Yang penting ngobrolnya tidak sambil ngemil, tidak sambil ngopi. Insya Allah puasanya sah. Gitu. Habis subuh bulan Ramadan loh nggih. Apalagi kalau ngelihat takmir semacam ini, kayaknya tadi malam masih ada jajan yang mendampingi tadarusan gitu. Terus diambil habis sholat subuh sambil ngobrol dipakai ngemil, ya otomatis batal. Dan kita sebenarnya sudah lewat dengan hal itu. Nggak mungkin gitu nggih, habis subuh kita ngobrol sambil ngemil di bulan Ramadan. Itu pada aspek menghindari hal yang bisa membatalkan puasa. Tetapi kalau menghindari hal yang bisa mengurangi pahala puasa, itu kadang tidak disadari. Ngapunten nggih, kalau sudah ketemu temannya di masjid, duduk berdekatan, kemudian ngobrol, itu yang sering ngobrol bapak-bapak napa ibu-ibu? Oh nggih. Ngoten nggih. Maksudnya nek duduk deketan gitu nggih, bar ngaji terus wis krasa kesel terus lonjoran golek sendenan ngobrol niku sing sering bapak-bapak napa ibu-ibu? Nggih. Ibu-ibu ngobrol habis subuh sambil ngemil sudah nggak mungkin di bulan Ramadan. Tapi kalau ngobrolnya sambil ngomongin orang lain, lah itu loh yang susah untuk dijaga. Padahal itu bisa menghilangkan pahala puasa bisa, atau menguranginya juga bisa. Gitu nggih? Nah, dan seringkali godaannya di situ. Karena orang ngobrol itu kalau nggak ada bumbunya begitu, kadang kurang panjang bahannya. Nggih toh? Lah, saya itu sering menyampaikan nggih ke teman-teman dan lain sebagainya. Ketika ngobrol kok temanya itu tentang orang, pasti jatuhnya cuma dua. Kalau nggak ghibah mesti fitnah.
Ghibah itu ngomongkan kejelekan orang sesuai kenyataan. Dan ini sama Rasulullah, para sahabat pun juga diingatkan ketika para sahabat ngomongkan orang lain sama Rasulullah ditegur. Para sahabat itu juga jawab saat itu, ngoten nggih. Ya mungkin sahabat yang begitu ya hampir sama kayak kita saat ini loh nggih. Nek dibilangi iki ya bahasa orang Ponorogo ngono madali ngoten nggih. Sahabat itu ketika ditegur waktu ngobrolin tentang orang lain, itu sahabat itu jawab, yang kita obrolkan ini benar ya Rasulullah, si fulan itu memang melakukan begini. Maksudnya yang diomongkan itu benar, gitu nggih. Kenyataan itu sama Rasulullah disebut itulah ghibah. Ngomongkan keburukan orang lain dan sesuai kenyataan. Kalau ngomongkan keburukan orang lain dan tidak sesuai kenyataan itu disebut fitnah. Gitu nggih. Ibu-ibu ngobrol di pinggir nggih waktu selesai sholat subuh lah gitu, ngobrolin tentang tetangganya ya, aibnya kok bener, itu namanya ghibah. Kalau tidak benar, tidak sesuai kenyataan, itu namanya fitnah. Dua-duanya sama-sama dosa. Makanya Bapak Ibu, kalau sudah bertemu kok kemudian ngobrol temanya kok orang lain, pasti jatuhnya dua tadi. Paling enak itu ngobrolkan kalau ibu-ibu duwe kucing piro, nah itu aman. Bapak-bapak sapine piro, nah itu aman. Yang penting bukan orang, nggih. Kalau sudah tentang orang itu jatuhnya. Nah itulah yang saya maksud tadi, kehati-hatian yang kedua yang kemudian harus kita perhatikan karena bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan pahala puasa. Gitu nggih. Rasulullah SAW menyebutkan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang menjalankan puasa yang dirasakan atau yang didapatkan itu rasa lapar dan dahaga saja, ya kan? Jadi tidak dapat pahalanya, tidak dapat dari puasanya itu ilal ju', lapar, wal atas, dan dahaga. Yang dirasakan cuma itu, sehingga tidak ada rasa lebih tenang karena sudah menjalankan ibadah berpahala, atau dengan puasa itu meningkat ketakwaannya, nggak nyampe gitu. Karena memang nggak dapat. Rasulullah sudah menetapkan bahwa puasa-puasa yang kemudian tidak menghindarkan perkataan atau perbuatan yang bisa merusak pahala itu, maka yang didapatkan hanya lapar dan dahaga. Begitu nggih. Di hadis yang lain menyebutkan juga malam yada qaulaz zur falaysallah bihajatin ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak bisa menghindarkan qaulaz zur. Qaulaz zur itu perkataan dusta, wal amila bih, atau bahkan mengamalkannya, maksudnya berbohong gitu. Falaysallah, maka Allah laisa bihajatin, tidak butuh ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, upaya dia untuk meninggalkan makanan, ta'amahu wa syarabahu, dan minumannya. Jadi kalau sekedar meninggalkan makanan dan minuman itu adalah puasa kita di tempo dulu. Apalagi sekarang nggih Bapak Ibu, kita sudah merasa usia sudah sedemikian. Gitu nggih. Maka yang kita butuhkan itu banyak-banyak perbekalan untuk menghadap Allah. Maksudnya sewaktu-waktu dipanggil Allah itu ya layak sebagaimana orang yang kembali, ya. Namanya kembali sudah posisi layak menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Maka ini yang kemudian menjadi satu gambaran orang berpuasa pada posisi level yang kedua. Kalau yang pertama cukup hati-hati dengan
makanan, minuman dan yang membatalkan. Yang kedua ini hati-hati dengan perbuatan yang bisa mengurangi pahala puasa. Sedangkan yang ketiga, yang ini kemudian menjadi semangat bagi kita semuanya ya saat ini, sehingga kita mempersiapkan diri ya. Dari Pak Adi tadi dipeseni pokoknya Ustaz, bekal untuk Ramadan. Yang ketiga inilah yang kemudian kita akan bahas, yaitu puasanya orang yang memang mengupayakan bulan suci Ramadan itu untuk meningkatkan ibadah. Posisi sedang puasa, lapar dan dahaga, namun kita mengambil porsi untuk mengupayakan sholat-sholat sunnahnya bertambah, membaca Al-Qur'annya bertambah daripada bulan-bulan yang sebelumnya. Jenengan hari-hari ini sudah biasa nggih, satu hari satu juz ngajinya? Sampun nggih Bapak Ibu? Kalau sampun nggih, berarti Ramadan itu kalau level yang ketiga ini nambah. Sudah nggak cukup lagi bagi dirinya kalau sekedar satu juz satu hari, karena waktunya sedemikian leluasa. Itulah yang kemudian menjadi keistimewaan bulan suci Ramadan itu, karena sedemikian mudahnya diri ini tergerak untuk beribadah. Habis sholat subuh bisa mengaji, habis sholat zuhur ya sebelum tidur siang ya mengaji, apalagi habis sholat asar. Sudah sholat asar, sudah posisi siap untuk sholat, untuk berbuka, sudah bersih diri, sudah pakaian rapi, persiapan untuk buka puasa, untuk sholat maghrib. Waktunya leluasa untuk banyak-banyak membaca Al-Quran. Kalau tradisi di Arab itu ya sejak zaman Rasulullah, antara asar sampai maghrib itu benar-benar termanfaatkan untuk berdoa, karena doa yang kemudian tidak tertolak itu salah satunya adalah ketika berpuasa, ketika sedang berpuasa gitu nggih. Dan ibadah kenapa kok kemudian ditradisikannya di habis asar, karena ibadah yang cukup ringan secara tenaga itu ya zikir dan doa. Tilawah itu cukup tenaganya cukup banyak, mikir, bersuara, apalagi kalau sholat sunnah, duha dan sebagainya tenaganya lebih. Tapi kalau sudah masuk kepada habis asar, maka yang paling bagus itu dengan ibadah yang cukup ringan secara fisik, ya, zikir, doa, ya, dengan kalimat-kalimat thayyibah, ya, memperbanyak tahmid, memperbanyak tasbih, memperbanyak takbir, memperbanyak istighfar kepada Allah. Wah, itu menjadi satu keutamaan bagi kita semuanya. Sayangnya tradisi di kita itu, dan ini ngapunten nggih ibu-ibu nggih, mohon nanti kemudian dikelola waktunya. Kalau sudah habis asar itu Masya Allah yang sibuk itu dengan kolake endi, ese endi, gorengane piye, ya Allah gitu. Kasihan. Kalau bagus nggih menyiapkan untuk berbuka itu bagus, tapi kalau bisa di pola yang praktis gitu. Wong kita itu sudah sekian lama berpuasa, berbuka puasa itu loh, kita itu juga masih seneng, tetapi harus jujur, fisik kita itu tidak sekuat dulu. Kalau sudah menghadap makanan mau berbuka itu koyok-koyok gitu, nggih. Tapi Masya Allah nggih, teh 1 gelas sama ote-ote 1 penuh. Usia segini loh nggih, usia segini. Kalau kemarin beda. Nggih, kemarin kolak masuk, es campur ya masuk gitu nggih. Sekarang sudah enggak. Ini harus kemudian kita kelola agar waktunya benar-benar termanfaatkan untuk hal-hal yang memang kita utamakan. Apalagi ngapunten nggih, kalau sampai kita ikut-ikutan keluar rumah, belanja-belanja gorengan, wah itu banyak waktu yang tersita, belum lagi banyak hal yang mungkin harusnya tidak terlihat menjadi terlihat, harusnya tidak terdengar karena ke pasar, ke warung akhirnya terdengar.
kasihan diri kita harus kemudian bersinggungan dengan hal-hal yang semacam itu. Maka ini harus kemudian kita kelola kebutuhan kita secara fisik ya, secara konsumsi untuk berbuka itu bisa kita atur sedemikian rupa. Yang mudah nggih, ini ibu hadir nanti ngomong ke bapak aja, Pak, bukanya cukup dengan kurma dan air madu, wis nggak masak. Nah, itu insya Allah enak nggih. Air madunya disiapkan, kalau memang sukanya dengan teh hangat ya berarti air madunya pakai air hangat, kurmanya disiapkan di toples di meja makan, udah selesai. Wis gak ono gorengan nggih, kolesterol wis lumayan, asam urat lumayan gitu nggih. Nggih to kraos to nggih. Nah gitu. Oh, kita itu sudah kerasa tilawah 1 juz itu loh ya, pengen tadarusan tilawah 1 juz, jenengan itu ganti posisi duduk berapa kali untuk 1 juz gitu. Oh, itu berarti kan sudah mulai kerasa, sehingga kita cukupkan dengan hal-hal yang bisa menyibukkan secara materi. Ini yang kemudian menjadi satu gambaran bagi kita semuanya bahwa ketika kita sedang berpuasa yang notabene secara fisik itu sebenarnya tidak sekuat daripada ketika tidak berpuasa karena memang konsumsi secara fisik terbatas. Level puasa yang ketiga itu adalah berupaya menambah ibadahnya. Itu nggih. Jadi sholat sunnahnya, duhanya, jenengan duha biasa 2 rakaat napa 4 rakaat. Nah, waktu leluasa bisa kemudian ditambah sholat duhanya, jumlah rakaatnya, tilawahnya ya, membaca Al-Qur'annya tadi bisa ditambah gitu. Kemudian untuk sholat tarawihnya gitu nggih. Sholat tarawih ini juga masih menjadi problematika di negeri kita. Ngapunten nggih, saya sampaikan secara jujur, ada yang seneng dengan jumlah yang banyak, karena banyak waktunya mungkin terbatas, akhirnya harus cepet-cepet. Kasihan, begitu nggih? Kasihan. Maksudnya kasihan itu, kalau saya itu karena memang berada di lingkup pendidikan nggih, kasihan ke generasi kita. Nanti ngelihatnya, kesannya ini tarawih itu sebenarnya sholat apa olahraga gitu. Saya khawatirnya begitu, kalau anak-anak kita tahu gitu nggih, itu sebenarnya sholat atau olahraga, kok gerakannya kok hampir sama dengan yang di gor. Karena saya itu rumah deket gor nggih, jadi ada yang senam, ada yang olahraga. Kasihan. Kalau memang siap memilih jumlah yang banyak, ya harus siap menyediakan waktu yang lebih panjang, karena memang tuntunannya begitu. Sejak masa Rasulullah kemudian kepada masa sahabat, perubahan jumlah itu karena waktunya sama, tetapi kemampuan jamaah saat itu semakin tua. Kalau di masa Rasul, kalau waktunya sama nggih, Rasulullah dan para sahabat itu sholat tarawih itu ba'da isya hatta kubaila imsya. Jadi sholat tarawihnya Rasulullah dan para sahabat itu, Bapak Ibu, setelah sholat isya sampai menjelang imsak. Gitu nggih. Dan jenengan pernah mendengarkan ini nggih, para sahabat itu waktu bermakmum kepada Rasulullah itu ada yang sampai berdirinya itu loh, gitu nggih. Berdirinya itu sampai melewati satu kemampuan, tapi karena semangatnya para sahabat itu sampai begitu gitu. Jadi memang waktunya begitu yang tersedia untuk sholat tarawih itu. Kemudian begitu di masa para sahabat yang menjadi imam, para sahabat itu usianya sudah tua, untuk diajak berdiri lama sudah terbatas kemampuannya, sehingga yang seharusnya Rasulullah itu 1 kali berdiri itu sekian juz yang dibaca, itu kemudian berkurang, bacaannya menjadi berkurang. Ngapunten loh nggih, kalau saya menyampaikan bacaannya menjadi lebih sedikit, itu bukan sedikit kita yang kulhu itu loh nggih. Ngapunten kan, ini masih levelnya para sahabat.
sehingga melihat oh ini sudah waktunya ruku, waktunya sujud, berdiri lamanya dirasa cukup dengan tenaga para sahabat sehingga kemudian ruku, sehingga segitu, istirahat sebentar, nanti berdiri untuk sholat lagi. Sholatnya tidak sepanjang sebagaimana masa Rasulullah, sehingga sampai akhir waktu yang menjelang imsak tadi dapat rokaatnya menjadi banyak. Begitu. Jadi ngapunten kalau kemudian ngejar jumlah sampai kemudian harus cepat-cepat gitu. Nah, ini harus menjadi satu gambaran bagi kita semuanya dalam memaknai ibadah yang kita lakukan. Secara nama saja tarawih dari kata rohah, tenang, santai. Gitu nggih. Jadi kalau biasanya dulu waktu saya masih kuliah di Jakarta itu namanya orang kuliah dengan beasiswa nggih. Maksudnya bisa kuliahnya itu ya karena gratisnya itu tadi gitu nggih. Sehingga jarang bisa Ramadan di rumah. Jadi justru ketika liburan kuliah apalagi sudah masuk 10 hari terakhir itu nyari masjid yang memang bisa untuk iktikaf gitu nggih. Ngapunten, iktikafnya mahasiswa nggih selain memang ngisi waktu liburan juga nyari sahur dan berbuka, dan mau pulang belum punya uang untuk tiketnya karena Ramadan itu pasti tiketnya mahal. Kapan pulangnya? Nanti setelah masuk Syawal gitu. Kalau tiketnya sudah turun, selesai mudik itu kita baru bisa pulang. Kadang kalau memang mudiknya nggak segera selesai, tiket kereta nggak segera turun, ya berarti nggak pulang begitu. Ini yang kemudian menjadi satu gambar, sehingga waktu masa iktikaf itu kita memperbanyak sholat itu benar-benar kita rasakan sholat yang santai. Jadi jeda taraweh yang satu dengan yang lainnya nggih, 2 rakaat salam ataukah 4 rakaat salam, itu ada waktu leluasa, ya kadang minum dulu, kadang makan kurma dulu nggih, nanti wudhu lagi atau bersih diri lagi, kemudian bisa mulai lagi. Itu yang kemudian kita jalankan agar kemudian benar-benar memaknai sholat tarawih itu benar-benar menjadi sesuatu yang lebih bagi kita semuanya. Itu untuk melatih diri ya, di poin yang ketiga ini tadi, karena kita ingin menambah ibadah selama bulan suci Ramadan, maka Rajab dan Sya'ban inilah yang kemudian kita pergunakan untuk melatih diri kita. Kalau melatih untuk membaca Al-Quran, ya mau nggak mau memang kita harus siap untuk duduk bersama dengan Al-Quran. Ngapunten nggih, duduk dengan Al-Quran itu rasanya walaupun mungkin aslinya sebentar, itu kadang kita mudah untuk merasakan seakan-akan sudah lama gitu nggih. Duduk dengan Al-Quran itu loh beda dengan duduk dengan ini nggih. Mboten kraos to nggih. Sama-sama membaca Al-Quran itu terasanya mungkin gampang capek, atau kadang baru dapat beberapa lembar terasa ngantuk. Tapi baca ini sampai khatam bergrup-grup gak ngantuk-ngantuk. Kadang pulang taraweh iki lho baca niki, ya habis taraweh tadarusan ngantuk, giliran nyampe rumah baca niki gak turu-turu malahan. Itulah yang kemudian menjadi latihan bagi kita semuanya. Oke. Jadi latihan Rajab dan Sya'ban ini duduk dengan Al-Quran, dan memang duduk dengan Al-Quran itu butuh latihan agar kita kerasan begitu nggih. Ngapunten, godaan yang paling dekat ketika orang pengen duduk dengan Al-Quran itu adalah ketika sudah duduk berdekatan terus ngobrol, Qur'ane ditutup, wis iku selesai. Makanya kalau waktu iktikaf
ya. Nanti Bapak Ibu juga bisa iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu. Kita seringkali di masjid itu membuat kaplingan. Ada yang mojok di sana, ada yang minggir di sana. Karena kalau duduk berdekatan nggak jadi ngaji, ngobrol-ngobrol. Okay. Kita biasanya mepet, minggir begitu biar tidak berdekatan, agar mengurangi waktu untuk ngobrol tadi. Kemudian kalau untuk kesiapan diri kita dalam sholat tarawih agar ada ketenangan, latihannya di qiyamul lail. Karena memang sholat di waktu malam itu, okay? Dan satu rasa akan kebutuhan diri kita bahwa kita berupaya untuk menjadikan Ramadan ini semakin bermakna, Ramadan ini semakin bermanfaat bagi kita semuanya. Walaupun kita menyadari kekuatan fisik kita tidak sekuat tahun-tahun kemarin dalam beribadah, tetapi waktu sangat leluasa, gitu. Waktu sangat leluasa, kita waktu sangat banyak untuk bisa bersama dengan Al-Quran, ya, dalam rangka mengisinya dengan ibadah-ibadah sunnah dan sebagainya. Waktu sangat leluasa. Semoga Allah benar-benar menjadikan kita semuanya pribadi-pribadi yang terpilih, menjadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang sedemikian bermanfaat bagi kita semuanya. Satu bahan perenungan untuk saya pribadi dan juga Bapak Ibu sekalian, kalaupun kita mendapati beberapa orang yang bersama kita di Ramadan tahun kemarin, kemudian menjelang Ramadan ini kok sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala, hikmah yang paling bermanfaat yang bisa kita ambil adalah diri kita dipertemukan oleh Allah dengan bulan suci Ramadan. Maksudnya diri kita masih diberikan panjang umur untuk ketemu bulan Ramadan ini, harus kita sadari karena bekal kita belum cukup untuk menghadap Allah. Atau kalau bekal kita belum cukup, bisa jadi diri ini masih banyak dosa yang belum terampuni, sehingga kita butuh banyak mohon ampun lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, agar di usia berikutnya kita benar-benar layak menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan perbekalan yang cukup, dengan bersihnya diri kita dari dosa-dosa masa lalu. Karena dua ibadah yang kemudian Rasulullah sebutkan keutamaannya itu dalam rangka untuk meraih ampunan Allah, itu adanya di bulan Ramadan ini. Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa dengan keimanan dan ihtisaban, dengan perhitungan yang matang agar benar-benar sah dan berpahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Begitu juga man qoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan malam bulan suci Ramadan dengan qiyamul lail, ya, salat sunnah, ataukah dengan tilawah, dengan zikir, dengan doa di malam Ramadan dengan keimanan dan ihtisaban, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dua ibadah ini sama, keutamaannya adalah untuk mendapatkan ampunan dari Allah atas dosa-dosa kita yang telah lalu, sehingga harapannya selepas Ramadan kita benar-benar bersih, terampuni semuanya dosa-dosa kita, terhapus semuanya dosa-dosa kita, sehingga kita kembali kepada kesimpulannya, kita belum dipanggil oleh Allah dan kita masih dipertemukan lagi dengan Ramadan. Dua kemungkinan tadi, kita masih banyak dosa atau kita masih belum cukup bekalnya. Semoga Allah senantiasa membimbing kita semuanya menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa dengan ibadah Ramadan yang akan kita jalankan
Ramadan di tahun ini. Kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, dan terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, iktikaf itu secara bahasa artinya berdiam diri. Kalau secara syar'inya adalah berdiam diri di masjid untuk melaksanakan ibadah. Gitu nggih. Jadi berdiam diri di masjid. Yang membatalkan apa? Yang membatalkan ya ketika keluar dari masjid, pulang, itu batal iktikafnya. Tapi bukan berarti terus karena sudah nyampe rumah terus nggak bisa iktikaf lagi. Ya nggak apa-apa, nanti waktunya longgarnya jam berapa berangkat lagi dengan meniatkan iktikaf lagi, begitu. Itu nggih. Nah, konteksnya begitu. Nah, kalau Rasulullah memang rumahnya dekat masjid. Iktikafnya Rasulullah ya berdiam diri di masjid itu penuh. Keluar masjidnya kapan? Untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Sehingga dalam beberapa hadis dijelaskan makan minumnya diantar oleh istrinya. Sampai Rasulullah itu pernah waktu iktikaf di masjid, sedang bertilawah, membuat jeda sebentar, kemudian mengeluarkan kepalanya lewat jendela, kemudian rambutnya disisir oleh Aisyah. Nah, ibu-ibu praktek boleh nggih? Nengok suaminya iktikaf bawa sisir, banyak minyak gitu, minyak rambutnya gitu, boleh. Atau bapak-bapak yang capek, di depan pintu kakinya diselonjorkan keluar, terus begitu kakinya di luar dipijiti sama ibu, itu iktikaf yang membahagiakan, okay? Nah, gitu. Kalau terkait dengan menghadap, sesuai dengan ibadahnya. Jadi ketika memang tilawah, zikir, doa, ya memang menghadapnya ke kiblat. Tapi kalau memang posisinya sedang membaca buku-buku Islami, leluasa. Mungkin waktunya kan tidak semuanya untuk sholat sunnah, tidak semuanya untuk membaca Al-Quran, tidak semuanya untuk doa dan zikir. Ada kalanya jenengan pengen membaca-baca buku Islami, bacaan nggih. Nah, itu bisa aja nyari senderan sambil selonjoran, tidak harus menghadap ke kiblat. Begitu. Nah, sehingga itulah yang kemudian nanti akan menjadi satu warna dalam iktikaf kita. Iktikaf ada yang ideal memang seperti Rasulullah tadi nggih. Full di masjid gitu. Kalau kita memang masih ada beberapa tanggung jawab di rumah, ya sesuai dengan waktu yang luang. Ada yang iktikafnya berangkat menjelang maghrib, pulangnya besok ba'da subuh. Itu juga sudah iktikaf. Gitu. Besok berangkat lagi menjelang maghrib, plus membawa seluruh perbekalannya untuk berbuka, cemilannya untuk tadarus, ngopinya untuk pendamping qiyamul lail, nanti ba'da subuh pulang. Ada yang begitu, nggih. Ada yang memang waktunya longgarnya siang, nggih. Ibu-ibu selesai mengantar anak sekolah, langsung mampir masjid untuk sholat duha, tilawah, zikir, doa. Habis sholat zuhur pulang, jemput anak, terus di rumah. Bisa gitu. Secara waktu sangat leluasa untuk bisa iktikaf. Gitu nggih. Insyaallah begitu. Nggih. Sami-sami Bapak.
Nggih, monggo. Nggih. Secara khusus nggih, ngapunten saya belum mendapati dalil bahwa di antara tarawih dan witir kemudian ada apa kultum nggih. Kalau secara umum apabila itu kemudian menjadi satu waktu yang ibaratnya itu dimanfaatkan, karena antara tarawih dengan witir mungkin dikasih jeda, bisa dalam konteks istirahat, kemudian mengisi istirahat itu dalam rangka memberikan nasihat, itu menjadi satu amaliyah yang umum, memberi nasihat gitu nggih. Nah gitu, sehingga ini yang kemudian menjadi satu pemahaman bagi kita semuanya, selama itu bukan sesuatu amalan yang kemudian kita seakan-akan mewajibkan, nah itu sah-sah saja. Kultum dalam rangka mengisi waktu istirahat, nah gitu nggih. Dan di masyarakat kita pun memang tidak memandang kultum itu menjadi satu syariat tersendiri, karena prakteknya memang berbeda-beda. Ada yang setelah sholat tarawih kultum terus witir, ada yang sholat tarawih witir begitu selesai terus kultum, ada yang begitu. Nah ini yang kemudian menjadi satu gambaran bagi kita untuk melaksanakan ibadah itu, selama nggih ngapunten ini masuk dalam koridor yang selama ini kita fahami tentang bid'ah. Yang pertama, kaidah utamanya, bid'ah itu terjadi pada ibadah. Nggih, ibadah mahdhah, ibadah yang memang sudah ada ketentuannya jelas, panduannya jelas, kok kemudian dirubah-rubah, itulah yang kemudian akan menjadi bid'ah. Yang kedua, permasalahan di masyarakat kita itu adalah satu perbuatan yang dipandang baik itu kemudian dianggap ibadah, itulah yang kemudian jadi permasalahan. Kalau sekedar oh ini hal yang baik, ayo kita lakukan. Kalau kemudian ternyata ada yang tidak melakukan dan ya dipandang biasa saja, ya tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu ada orang membentuk, menyusun sesuatu yang baik, dan sesuatu itu seakan-akan dipandang ibadah, apalagi kemudian diwajibkan. Nek gak ngene iki enggak gitu. Dan itu masuk kepada lini kehidupan kita. Di dalam proses kelahiran itu ada, padahal nggak wajib tapi koyok-koyok diwajib nih, seakan-akan nek gak ngono dosa. Berarti kan koyok-koyok menganggap ibadah. Waktu pernikahan banyak toh nggih hal-hal yang dianggap ibadah padahal bukan. Saat kematian nggih toh ada hal-hal yang dianggap ibadah, apalagi kalau sudah menyangkut 7 hari sekian hari dan seakan-akan oh nek gak ngono dosa ke, nah gitu. Lah sing mutus nih dosa iki lho sapa, wong gak ono perintah ngono gitu loh. Berarti itulah yang kemudian akan menjadi bid'ah, karena memang tidak ada yang menjadikan itu ibadah, itu enggak ada. Jadi kalau seumpama ada yang melakukan dipandang itu baik, kemudian ya baik saja, pokoknya baik. Kalau enggak melakukan ya enggak apa-apa, udah selesai. Yang jadi masalah itu kan nek gak ngene dosa iki, nah gitu loh, itu loh ya kan. Padahal tidak ada dalil yang memerintahkan, karena kita itu akan berdosa itu kalau meninggalkan sesuatu yang diperintahkan gitu loh. Sehingga ini ketika kita di Ramadan pun juga kehati-hatiannya di situ. Nggih, ngapunten kayak Rajab,
Rajab, Sa'ban itu juga ada amalia-amalia yang dianggap ibadah padahal bukan ibadah. Gitu nggih. Ngapunten ketika saya kemarin Januari itu umroh itu banyak yang WA. Subhanallah Ustadz, jenengan beruntung bisa umroh bulan Rajab gitu. Padahal saya itu ingatnya saya berangkat itu Januari, gitu. Saya ingatnya gitu aja, maksudnya nggak ngeh dengan Rajabnya. Ternyata ada orang yang wah seakan-akan kalau masuk bulan Rajab itu dengan sekian amalan yang utama gitu. Kalau sudah menyangkut oh ini amalan ini begini, maka itu harus disertai dengan dalil. Itu nggih. Apalagi kalau sudah masuk kepada ranah itu wajib loh, nah begitulah mewajibkannya itu loh yang harus ini gitu. Seringkali permasalahan di masyarakat kita itu begitu. Nggih, satu perbuatan, satu amalan yang sebenarnya itu tidak ada dalilnya tapi dianggap ibadah, bahkan derajat ibadahnya itu dianggap wajib. Nggih toh? Nah, itu yang menjadi permasalahan. Sehingga bismillah, ini juga dari pertanyaan Bapak tadi, kita perlu untuk terus mengkaji, untuk terus membuka keilmuan kita, ibadah-ibadah yang kemudian kita tahu itu sebenarnya dasarnya bagaimana. Itu perlu untuk kita buka-buka kembali agar ibadah kita itu benar sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah gitu. Insyaallah begitu Bapak nggih.